Jejak Ahmad Syafi'i Ma'arif di Poh Gading, Batuyang. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang menyapa rakyat Indonesia. Ahmad Syafi'i Ma'arif, ulama yang juga cendekiawan itu, hari ini Jumat tanggal 27 Mei 2022, tepat pukul 10:15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta, telah berpulang ke hadirat Allah. Kepergian Ahmad Syafi'i Ma'arif pada 3 hari menjelang ulang tahunnya yang ke-87 ini sontak membuat warga Muhammadiyah di Lombok, khususnya Poh Gading dan Batuyang, bersedih. Kesedihan itu wajar, karena meskipun hanya sebentar, Ahmad Syafi'i Ma'arif pernah punya kenangan indah pada 2 desa di ujung timur Pulau Lombok ini. Cerita itu termuat dalam buku autobiografinya, Titik-titik Kisar di Perjalananku. Kisah hidupnya selama di Poh Gading ia tulis pada halaman 108 sampai dengan 114. Suratan takdir yang membawanya ke Poh Gading itu bermula pada tahun 1956. Suatu waktu, Sekolah Mu'allimin Yogyakarta, tempatnya menimba ilmu, kedatangan seorang konsul Muhammadiyah asal Lombok Timur. Namanya Tuan Guru Haji Abdul Haris. Maksud kedatangan Tuan Guru Haji Abdul Haris ke Mu'allimin adalah mencari guru yang bersedia mengajar di PGA Muhammadiyah Poh Gading. Anehnya, Tuan Guru itu hanya menghendaki guru yang berasal dari Minang. Sebetulnya Ahmad Syafi'i Ma'arif belum lulus dari Mu'allimin saat Tuan Guru Haji Haris datang. Barulah setelah tamat, ia menyanggupi tawaran mengajar tersebut. Pada masa itu, siswa lulusan Mu'allimin sudah lumrah untuk mengajar pada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di seluruh pelosok negeri. Mereka yang melanglang buana mengajar itu dikenal dengan sebutan anak panah Muhammadiyah. Pada usia 21 tahun, dengan menumpang kereta api dari Jogja menuju Surabaya, Buya Syafi'i muda mulai menapaki jalan hidupnya. Petualangan pertamanya adalah Pulau Lombok, tempat yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah menginap semalam di kantor Muhammadiyah Surabaya dengan kapal laut, keesokan harinya Syafi'i Ma'arif berlayar menuju Ampenan, Lombok. Sesampai di Mataram, ia sempat menginap di rumah Pak Asmo, seorang tokoh Muhammadiyah. Tentang Pak Asmo, ia mengenangnya sebagai sosok yang sangat baik. Selama di rumahnya, ia bebas makan dan minum. Bahkan beberapa kali, Pak Asmo menjamunya dengan kopi coklat yang sangat manis. Dari Mataram, ia menumpang kendaraan umum menuju Poh Gading. Dalam bukunya, ia menyebut mobil yang ditumpangi itu sebagai kendaraan berplat DR. Tiba di Poh Gading, ia disambut hangat oleh pengurus Muhammadiyah. Ia kemudian ditempatkan pada rumah Bapak Subeki, saudara dari Tuan Guru Haji Abdul Haris yang juga merupakan seorang kepala desa. Di Poh Gading, bersama dengan Santoso, seorang guru dari Minang yang terlebih dahulu datang sebelum dirinya, ia mengajar pada PGA Muhammadiyah, sebuah lembaga pendidikan yang mencetak guru agama. Lokasi sekolah itu tepat berada di samping Sungai Poh Gading, Batuyang. Jika Santoso mendapat tugas mengajar mata pelajaran ilmu pasti, maka Syafi'i kebagian tugas mengajar ilmu agama dan mata pelajaran umum. 2 guru dari Minang ini bahu-membahu mengajar, tidak kenal lelah dan tidak pernah mengeluh. Bagi mereka, pengabdian pada persyarikatan adalah hal yang paling utama. Suatu ketika, Santoso balik ke Blitar. Kepergian Santoso membuat Syafi'i kerepotan, karena mau tidak mau ia harus bisa menggantikan peran Santoso, yaitu mengajar ilmu pasti. Bagi Syafi'i, mengajar ilmu pasti bukanlah keahliannya. Nilainya hanya 6 saat lulus dari Mu'allimin
untuk mata pelajaran ilmu pasti. Itulah mengapa ia harus bergadang semalaman untuk menyiapkan materi yang akan ia ajarkan besok. Tanpa itu, bisa-bisa keringat dingin akan melanda dirinya. Untunglah, semua akhirnya berjalan dengan baik. Sebagai guru honor pada lembaga pendidikan Muhammadiyah di desa kecil dengan tingkat ekonomi yang sederhana, ia sangat memahami kemampuan pengurus dalam mengumpulkan infak. Ia menyaksikan untuk membayar honor bulanannya yang tidak seberapa itu. Para pengurus Muhammadiyah Poh Gading harus menggali dari sana-sini. Tanpa terasa, ia kini telah menjadi bagian dari warga Poh Gading dan Batuyang. Bahkan, oleh warga, ia telah diangkat menjadi khotib tetap sholat Jumat. Dilakukan oleh Muslim, dibuat indeks negara Islam yang terbaik di mana? Indeks negara Islam yang terbaik di mana? Bukan Indonesia, bukan Arab Saudi. Untuk tugas barunya ini, ia tidak menemui kendala yang berarti. Karena selama di Mu'allimin dahulu, ia telah biasa melakukan hal serupa. Sebagai orang yang telah dianggap bagian dari keluarga, ia kerap diajak oleh warga Poh Gading Batuyang untuk mengikuti berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan yang masih segar dalam ingatannya adalah seringnya ia diajak untuk pesta makan kelapa muda yang dicampur sambal terasi. Loloh, begitu warga Poh Gading menyebutnya. Ia menceritakan kalau ia tidak pernah kapok untuk menyantap makanan itu. Meskipun kadang air matanya meleleh saat menyantapnya. Baginya, lidah orang Minang dengan orang Lombok hampir tidak ada perbedaan. Sama-sama suka rasa pedas. Waktu terus bergulir. Sudah hampir setahun ia mengajar di PGA Muhammadiyah. Hingga pada Maret 1957, ia dengan berat hati meminta izin pamit untuk pulang ke Minang. Pengurus Muhammadiyah Poh Gading tidak bisa mencegah keinginannya. Tuan Guru Haji Abdul Haris harus merelakan kepergian Ahmad Syafi'i Ma'arif. Setelah sebelumnya berjanji akan mencarikan pengganti dirinya, ia pulang ke Minang dengan membawa sekeranjang bibit bawang merah. Bibit bawang itu rencananya akan ia tanam saat tiba di Minang. Meskipun hanya setahun di Poh Gading, namun keberadaan Ahmad Syafi'i Ma'arif telah menorehkan tinta emas dalam lembaran sejarah Poh Gading. Kisah hidupnya akan tetap menjadi kenangan indah bagi orang yang pernah berinteraksi dengannya, lebih-lebih pada murid yang pernah ia ajar. Poh Gading dan Batuyang telah memberi andil dalam perkembangan intelektual Ahmad Syafi'i Ma'arif. Kelak, persinggungannya dengan Tuan Guru Haji Abdul Haris banyak memberi warna dalam pemikirannya mengenai Islam. Baginya, Tuan Guru Haji Abdul Haris adalah ulama yang cerdas, ahli tauhid, ahli debat, ahli hadis, dan mahir berbahasa Arab. Bahkan lebih jauh, ia memuji Tuan Guru Haji Abdul Haris sebagai orang yang berpikiran moderat. Kini, PGA tempat mengajar Syafi'i Ma'arif telah bertransformasi menjadi SMU Muhammadiyah Poh Gading, sebuah lembaga pendidikan dengan nilai historis yang hebat. Lembaga pendidikan yang oleh Allah telah ditakdirkan sebagai kawah candra di mukanya seorang Ahmad Syafi'i Ma'arif. Dan tidak ada alasan bagi kita saat ini, terutama warga Poh Gading dan Batuyang, untuk tidak berbangga akan hal itu. Warga Muhammadiyah dimanapun, khususnya warga Muhammadiyah yang ada di Poh Gading dan Batuyang, harus bisa mengambil contoh dari apa yang telah Ahmad Syafi'i Ma'arif dan Tuan Guru Haji Abdul Haris perbuat. Mereka berdua telah mengajarkan kita bahwa perjuangan dalam keterbatasan tidak akan menyurutkan api dakwah dan pengabdian. Mereka berdua telah menjalankan dengan baik wasiat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenai Muhammadiyah. Hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah.